ini tugas PML. Tugas PML adalah mematuhi semua klausal yang tertera dalam kontrak kerja, mengikuti pelatihan pendataan awal Resosek, menerima wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh Koseka, menerima perlengkapan dokumen pendataan, buku pedoman, PK1, PK2. Saya bacanya ke ininya aja ya, yang ininya aja ya Mas, Pak, Bu, supaya nggak kepanjangan nanti takut keseleo di sininya. Ya. PK1, PK2, PSLS, dan K, dan peta WS, tanda pengenal dan surat tugas dari Koseka, dan mendistribusikannya kepada PPL di bawahnya. Melakukan koordinasi bersama tim mengenai persiapan dengan agenda pengaturan strategi dan menyusun jadwal kegiatan. 6. Membagi beban tugas masing-masing PPL. 7. Melakukan koordinasi dengan perangkat wilayah, kepala desa atau lurah, atau ketua atau pengurus SLS setempat untuk menginformasikan adanya kegiatan pendataan awal Resosek. 8. Mendampingi dan mengevaluasi kinerja PPL selama pelaksanaan lapangan. 9. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui PPL dalam pelaksanaan lapangan dengan mengacu pada buku pedoman serta penegasan-penegasan. 10. Memeriksa kembali dokumen Resosek PK1, PK2 yang sudah diidentifikasi keberadaan keluarganya oleh PPL. Memeriksa kembali memastikan kebenaran identitas, kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran desain kuesioner pendataan keluarga yang sudah didata oleh PPL. Memastikan bahwa daftar verifikasi keluarga PK1, PK2 sudah disahkan oleh ketua, pengurus LSS, dan PPL. Menerima laporan perubahan wilayah SLS dari PPL dalam bentuk Resosek PSLS, kemudian menerapkan kepada Koseka. Membantu PPL mengatasi kendala pendataan di lapangan, melakukan koordinasi dengan Koseka jika PPL mengalami kendala dalam pendataan lapangan. Melakukan koordinasi dengan kepala desa, melakukan pemeriksaan dan kelengkapan desain dokumen, mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pendataan, menyerahkan seluruh dokumen hasil pendataan yang sudah lengkap dan clean ke Koseka. Khusus untuk wilayah yang menjadi sampel MK, berkoordinasi dengan Koseka. Mudah-mudahan nggak ada ya. Bersama dengan PPL melaksanakan instruksi dari BPS Kabupaten Koseka terkait tindak lanjut hasil tugas temuan petugas MK. Ya, waktu itu saya PK ya, penjaminan kualitas. Kemana ya? Kemudian dapat ya. Waktu itu Celur sama Acap. Capek satu hari itu satu desa, 4 rumah tangga nyata ulang. Nah, nyata orang pusat, orang provinsi waktu itu. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi tindak lanjut temuan MK kepada Koseka, melakukan tugas lain yang diberikan oleh Koseka. Jadi nanti kalau misalnya ada PK dari provinsi atau dari pusat, mohon kesediaannya Bapak Ibu waktunya juga ya untuk mendampingi kami ke lapangan. Penunjukan di mana sih respondennya. Kemudian ini udah tugas PPL ya. PPL mematuhi semua klausal yang tertera dalam kontrak kerja. Ya, nanti Bapak dan Ibu tanda tangan kontrak ya, selama sebulan. Mengikuti pelatihan pendataan awal Resosek. Jangan mundur lagi ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat, tidak ada yang post major. Menerima perlengkapan dokumen ya, FK buku pedoman, FK1, FK2, PSLS, K, TWS, untuk pengenal dan surat tugas. Melakukan koordinasi kepada PRT, melakukan identifikasi wilayah SLS-nya, melakukan verifikasi keluarga dengan PK1 ya, untuk mengidentifikasi keberadaan dan tingkat kesejahteraan, menanyakan keberadaan keluarga yang lain tinggal di desa tersebut tetapi belum tercantum di PK1, maka akan menambahkan di
di 5B kuesioner PK1. Melakukan verifikasi keberadaan keluarga yang dilakukan bersama ketua atau pengurus SLS. Jadi misalnya kata Pak RT-nya miskin, tapi pas dilihat rumahnya bagus, perabotannya banyak, ada apa? Ada mobil. Nah, itu kita harus memverifikasikan. Melakukan pendataan lapangan menggunakan kuesioner pendataan kas keluarga yang ada di kuesioner PK1. Melakukan geoteki, yang bagi foto bangunan tempat tinggal keluarga responden yang diduga sangat miskin dan miskin menurut hasil konfirmasi status kesejahteraan pada ketua RT. Memberikan nota pada nomor bangunan pada peta WS. Jadi dilingkari jawabannya terus dikasih nomor bangunan. Memperbaiki jawaban yang dinyatakan salah oleh PML, menginformasikan pada PML jika ditemukan kendala dalam pendataan, mematuhi mekanisme pelaksanaan pendataan. Menginformasikan pada PML keberadaan penduduk wilayah non SLS. Ada yang non SLS tak? Ini apabila? Nggak ada ya. Yang misalnya adanya pabriknya, bukannya bangunan barunya. Oh, nggak resmi. Menginformasikan kepada PML keberadaan penduduk yang tidak diakui bersama dengan PML melakukan instruksi BPS hasil temuan AMK lagi. Dua sih. Boros pisan. Parah di bawah. Iya ngopi om. Ibu apa sama itu? Jadi Piangot paling jahat iya, becak iya. Bu, mulai lagi Bu, udah habis Bu kopinya. Yuk, Dan pusat strategik. Yang ketiga adalah peraturan Badan Pusat Statistik nomor 8 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat. Kemudian ini wilayahnya, jadi wilayahnya seluruh Indonesia. Bapak mendata semua yang ada di RT Bapak, SLS ya, RT itu singkat dengan RT. Di RT Bapak, Bapak tidak boleh bilang, wah ini bukan warga saya, ini KTP-nya bukan KTP saya, RT sini, jangan. Jadi semua yang ada di situ didata, ya. Kita juga akan ada malam resosek. Malam resosek itu kita akan mendata tunawisma di RT Bapak. Barangkali kalau malam baru keluar gitu kan, entah di pasar, entah di gor kalau ada lapangan bola atau di gedung kebon gitu, itu nanti akan ada malam resosek. Nah, yang cacat siapa? Ya bapak-bapak. Kalau dulu SP itu kita ada tim task force. Tim task force kita datang malam-malam. Kayak saya waktu itu dapat daerah Hulu, Lemah Abang, sama mana ya? Asjab ya, daerah Asjab daerah situ. Yang kami dapat hanya sedikit, Hulu hanya dapat 1. Itu juga di